Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum belajar, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Anak-anak yang berbahagia, hari ini kita masih mempelajari materi teks deskripsi. Namun, sebelum kita membahas materi selanjutnya, kita ingat kembali materi yang sudah kalian pelajari sebelumnya, yaitu pengertian dan ciri-ciri umum teks deskripsi. Anak-anak, apa kalian masih ingat apa yang dimaksud dengan teks deskripsi? Benar sekali. Teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan dengan jelas suatu objek, tempat, kejadian, atau berbagai hal sebagai topik bahasan. Selanjutnya, apakah kalian bisa menjelaskan apa sajakah ciri umum teks deskripsi? Pintar sekali. Ciri umum teks deskripsi antara lain: yang pertama, menggunakan kata yang merujuk pada nama objek dan kata gantinya. Yang kedua, menggunakan kata kopula. Yang ketiga, menggunakan kata kerja material. Dan yang keempat, menggunakan kata sifat. Anak-anak, sekarang kita lanjutkan materi menjelaskan isi teks deskripsi. Setelah kalian mendengarkan materi yang Ibu sampaikan, kalian diharapkan dapat menjelaskan isi teks deskripsi. Seperti yang kita ketahui, teks deskripsi adalah teks yang bertujuan menggambarkan suatu objek dengan sejelas-jelasnya. Ketika membaca atau mendengarkan pembacaan teks tersebut, para pembaca atau pendengar seakan-akan melihat, mendengar, atau merasakan sebagaimana yang digambarkan pada teks. Setelah membaca atau mendengarkan, kita dapat memahami isi teks tersebut dan dapat menjelaskan isi teks tersebut kepada teman atau saudara. Penjelasan yang kita sampaikan harus sesuai dengan maksud penulis. Berdasarkan penjelasan tersebut, langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menjelaskan isi teks deskripsi adalah: yang pertama, membaca atau mendengarkan teks deskripsi untuk memahami isinya. Yang kedua, mencatat atau mengumpulkan informasi penting dari tiap-tiap paragraf. Dan yang ketiga, menuliskan kembali objek berdasarkan informasi yang kamu peroleh dengan kata-katamu sendiri. Perhatikan contoh teks deskripsi yang berjudul Batik Parang Rusak. Sebagai kekayaan warisan budaya dunia dari tanah air, batik memang sangat dikenal masyarakat. Di antara berbagai motif batik yang cukup populer dan paling dikenal adalah parang. Secara umum, motif parang identik dengan beralur miring 45 derajat, bentuk dan corak terus menyambung tanpa putus, dan perpaduan warna yang tegas. Motif parang memiliki berbagai varian motif serta kombinasi warna yang berlainan satu dengan lainnya. Masing-masing motif memiliki filosofi serta makna yang berbeda serta peruntukan pemakaiannya. Salah satu motif batik parang
adalah parang rusak. Parang rusak adalah corak batik yang terinspirasi dari ombak besar yang terus menghantam dan menyebabkan batu karang menjadi rusak. Parang rusak ditandai dengan bentuk dasar letter S yang merupakan simbol dari ombak samudra. Jalinan motif yang tidak putus menggambarkan hubungan yang terus tersambung. Garis lurus diagonal pada batik parang melambangkan rasa hormat, keteladanan, serta ketaatan pada nilai-nilai kebenaran. Zaman dahulu, batik bercorak parang biasanya hanya diperuntukkan para kasta ksatria dan penguasa. Motif ini melambangkan manusia yang internal melawan kejahatan dengan mengendalikan keinginan mereka sehingga mereka bijaksana, watak mulia, karakter yang akan menang. Nah anak-anak, sekarang kita akan belajar untuk menjelaskan isi teks deskripsi tersebut. Objek yang dibahas pada teks deskripsi tersebut adalah tentang batik parang rusak. Sekarang kalian perhatikan paragraf yang pertama. Informasi penting yang terdapat pada paragraf pertama adalah batik sangat dikenal masyarakat. Motif yang paling dikenal adalah parang. Berikutnya, kalian perhatikan pada paragraf kedua. Informasi penting yang terdapat pada paragraf kedua adalah motif parang memiliki berbagai varian motif dan kombinasi warna. Salah satu motif batik parang adalah parang rusak. Selanjutnya, perhatikan paragraf yang ketiga. Informasi penting yang terkandung pada paragraf ketiga adalah parang rusak adalah corak batik parang yang terinspirasi dari ombak besar yang terus menghantam yang menyebabkan batu karang menjadi rusak. Yang terakhir, paragraf keempat. Informasi penting yang terdapat pada paragraf keempat adalah zaman dahulu batik bercorak parang hanya diperuntukkan para ksatria dan penguasa. Anak-anak, setelah kita temukan informasi penting dari paragraf 1 sampai 4, berikutnya kita akan belajar untuk membuat simpulannya. Simpulan dibuat dengan cara merangkai informasi-informasi penting menggunakan kata-kata kita sendiri. Berikut ini adalah simpulan dari teks deskripsi yang berjudul Batik Parang Rusak. Batik sangat dikenal masyarakat. Motif parang merupakan motif yang paling dikenal. Batik parang memiliki berbagai varian motif dan kombinasi warna. Salah satunya adalah parang rusak yang terinspirasi dari ombak besar yang terus menghantam yang menyebabkan batu karang menjadi rusak. Zaman dahulu, motif ini hanya diperuntukkan para kasta ksatria dan penguasa. Anak-anak, dapat kita simpulkan bahwa untuk menjelaskan isi teks deskripsi, kita harus membaca teks tersebut
agar kita memahami isinya. Kemudian, setelah kita memahami isinya, kita harus mencari pokok-pokok penting dari paragraf pertama sampai terakhir. Selanjutnya, pokok-pokok penting tersebut kita rangkai menjadi sebuah paragraf menggunakan kata-kata kita sendiri. Akhirnya, selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Apabila kalian masih mengalami kesulitan dalam menjelaskan isi teks deskripsi, kalian boleh bertanya kepada Ibu melalui WhatsApp. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.